Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang notes, flowchart, diagram completion, and identifying the main idea with me, Miss Rika Yulianti. Let's start. Nah, ini adalah table of contents mengenai topik-topik yang akan kita pelajari hari ini. Topik pertama yaitu notes, flowchart, and diagram completion. Dan topik kedua ada identifying the main idea. Dan terakhir akan ada task 4. Oke, kita langsung lanjut ke topik pertama yaitu notes, flowchart, and diagram completion. They usually ask you to complete sentences. Biasanya notes, flowchart, atau diagram completion ini meminta kita untuk melengkapi kalimat. Sentence completion questions will test your ability to find specific details or information. You must fill in the gaps in the sentences with appropriate words from the passage. Jadi, pertanyaan melengkapi kalimat akan menguji kemampuan kita untuk menemukan detail atau informasi tertentu, yang mana kita harus mengisi bagian yang kosong dalam kalimat tersebut dengan kata-kata yang sesuai dari reading passage atau bahan bacaan yang kita baca. The sentences will paraphrase the words and ideas. They also contain details that help you find the part you need to read in detail. Jadi, kalimat yang akan kita lengkapi itu adalah paraphrase atau tulisan dengan kata-kata yang berbeda tapi idenya tetap sama, dan biasanya akan memiliki detail yang membantu kita untuk menemukan apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan atau kalimat tersebut. Okay, let's practice. And here we need to spend 30 seconds skim reading the next part of the reading passage, and we need to find the general meaning. Jadi kita akan skim reading passage yang ada di dalam box berwarna hitam, ada 2 paragraf. Kita akan menjawab 3 pertanyaan. Untuk memudahkan kita langsung lanjut ke pertanyaannya saja dan perhatikan rules-nya. Choose no more than 3 words from the passage for each answer. Berarti tidak lebih dari 3 kata untuk menjawab 3 pertanyaan di bawah ini. Nomor 1 pertanyaannya yaitu 2 ingredients used to make paint found in the cave were blah and blah. Jadi keywords-nya di sini adalah ingredients, yang mana merupakan sinonim dari raw materials yang ada di dalam paragraf 1. Sehingga jawabannya adalah bone and charcoal. Sesuai dalam kalimat, they included an array of raw materials including samples of bone and charcoal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu 2 examples of tools used to make the paint that were found in the cave are blah and blah. Jadi, keywordnya di sini adalah tools, dan kita harus menemukan kata yang sekiranya memiliki makna yang sama atau merujuk kepada tools dalam paragraf ini. Iya, yaitu equipment. Sehingga jawabannya adalah, can you find? Iya, grindstones and hammerstones. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu the scientists used the blah 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 on the equipment to help work out how the paint was made. Nah, jadi keywordnya adalah the scientist, yang mana adalah Hansel Wood and his team, dan di sini ada sambungannya on the equipment. Sehingga kita harus menemukan sekiranya kata yang memiliki makna yang sama, atau mungkin jika beruntung menggunakan kata yang sama juga di dalam reading passage. Dan ada di sini judging by the equipment which shows signs of wear. Jadi jawabannya adalah signs of wear, yang mana membantu the scientist, yaitu Hansel Wood and his team, to help work out how the paint was made. Oke, kita lanjut ke flowchart and notes completion task. A flowchart is a diagram that shows the sequence of events in a process. Jadi flowchart itu adalah sebuah diagram yang menunjukkan runtutan kejadian dalam sebuah proses. In flowchart questions, the information might not be presented in the same order as in the passage. Jadi di dalam flowchart completion itu biasanya pertanyaannya tidak berurut sesuai dengan reading passage. Jadi bisa saja pertanyaan pertama ditemukan di paragraf terakhir atau paragraf yang di tengah seperti itu. Jadi tidak berurut. Nah, ini adalah contoh dari flowchart dan kita akan mencoba untuk menjawabnya. Let's complete this flowchart.
Oke, perhatikan rules-nya. Choose one word only from the passage for each answer. Jadi sudah jelas ya, kita harus menemukan satu jawaban yang menurut kita benar berdasarkan reading passage yang ada di dalam box berwarna hitam. Pertanyaan nomor 1, a colorful blah 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 was created by rubbing the ochre against pieces of quartzite. Di sini key points-nya adalah colorful dan created. Oke, kira-kira can you find? Iya, a red powder. Jadi colorful itu merujuk kepada red, warna merah. Kalau kita baca dari pertama, first the pieces of ochre were rubbed on quartzite slabs and crushed to produce a red powder. Nah, produce itu merupakan sinonim dari created. Created merujuk kepada produce, sehingga jawabannya adalah powder, a colorful powder. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu animal bones were blah 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 and then crushed and added to the ochre. Animal bones adalah key point-nya, sehingga kita harus menemukan sinonim. Ya, dan benar saja ada mammal bone, sehingga jawabannya adalah heated. Kenapa? Karena selanjutnya dijelaskan the traces of which show signs that it was heated before being ground. Jadi animal bones-nya itu dipanaskan terlebih dahulu atau heated. Oke, pertanyaan nomor 3. The bones and ochre were mixed with other solids and the researchers believe blah 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 was then added. Key points-nya di sini adalah other solids, yang mana merujuk kepada charcoal, stone, chips, dan quartz grains. Sehingga jawabannya adalah liquid or water. Karena di sini the ochre powder and the bone pieces were mixed with charcoal, stone chips, quartz grains, and a liquid. Sehingga jawabannya liquid atau water. Bisa pilih salah satu saja. Dan terakhir, pertanyaan nomor 4. The mixture was poured into blah 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 then mixed by hand. Key point-nya di sini adalah poured into, yang mana merujuk kepada kata transferred. Sehingga jawabannya adalah abalone shells. Namun karena diminta hanya satu kata saja, cukup kita tuliskan shells. Oke, kita lanjut ke topik kedua, yaitu identifying the main idea atau mengidentifikasi ide pokok. In the IELTS reading paper, you may be asked to match a list of headings with the correct paragraph or section of a passage. The heading summarize the main idea of the paragraph or section. Jadi, di dalam IELTS reading itu, kalian kemungkinan besar akan diminta untuk mencocokkan headings atau judul merujuk ke paragraf apa atau ke section mana dari reading passage yang kalian baca. Yang mana headings ini berisi main idea atau ide pokok dari paragraf tersebut. Lanjut, let's skim read the passage below to get the overall meaning and match the heading. Jadi kita diminta di sini untuk skim read the passage dan kita mencocokkan headings. Di sini ada 7 headings. Oke, kita lanjut ke paragraf A. The notion of planning entire communities prior to their construction is in ancient one. In fact, one of the earliest such cities on record is Miletus, Greece, which was built in the 4th century BC. Oke, key point di paragraf A itu ada of the earliest, lalu ada Middle Ages, lalu ada following the Great Fire of London, the architect Christopher Wren created a new master plan for the city. Lalu ada several 18th century cities, including Washington DC, New York City, and St. Petersburg, Russia, were built according to comprehensive planning. Jadi, headings yang cocok untuk paragraf A adalah, ya, nomor 3, urban planning has a long and varied history. Karena sepanjang paragraf dia menjelaskan tentang history atau sejarah dari perencanaan kota. Oke, kita lanjut ke paragraf B. One of the most important planned city concepts, the Garden City movement, arose in the latter part of the 19th century as a reaction to the pollution and crowding of the Industrial Revolution. Nah, ini yang bergaris merah adalah key point-nya. Ada city concepts, the Garden City, ada pollution, crowding, and ada Industrial Revolution. Dan di bagian akhir paragraf B itu menjelaskan tentang Garden City. After the First World War, the second town built following Howard's ideas, Wellwyn Garden City was constructed. Jadi dari awal paragraf B ini sampai akhir menjelaskan tentang konsep Garden City. Sehingga headings yang cocok adalah
Iya, buat yang menjawab nomor 5 itu betul banget, the background to one particular plant community. Kita lanjut ke paragraf C dan D. In the early 1920s, American architects Clarence Stein and Henry Wright, inspired by Howard's ideas and the success of Letchworth and Welwyn, created the city of Redfern, New Jersey. Nah, key pointnya adalah conceived as a community which would be safe for children. Redfern was intentionally designed so that the residents would not require automobiles. Lalu di bagian bawah, di bagian akhir paragraf C ini ada including the separation of pedestrians and vehicles and the use of superblocks, each of which shared 23 acres of commonly held park land. Nah, dari sini saja kelihatan kalau jawabannya adalah C, an urban plan to reduce traffic. Karena poin dari paragraf C ini adalah bagaimana mereka membangun kota di mana tidak hanya aman untuk anak-anak, tapi juga memudahkan orang-orang untuk bepergian sehingga mereka tidak perlu menggunakan automobil. Dan untuk yang D, in America, following the stock market crash of 1929, there was great demand for both affordable housing and employment for workers who had lost their jobs. Key point dalam paragraf D ini adalah market crash of 1929, affordable housing and employment for workers who had lost their jobs, dan ada 3 green belt towns. Jadi karena ada masalah finansial, maka Presiden Roosevelt membangun Resettlement Administration, which brought about a total of 3 green belt towns. Sehingga yang paling cocok headings untuk D adalah, iya, nomor 4, financial problems help spread an urban planning concept. Oke, kita masuk ke topik terakhir yaitu task 4. Based on today's material, you already learned about notes, flowchart, diagram completion, and identifying the main idea from these slides. Please answer the questions on the link in our WhatsApp group. Okay, sebelum Miss tutup, there is a Imam Ali, and I think it will be very great to share, which is everything diminishes when it is used except knowledge. Jadi semuanya akan berkurang ketika digunakan kecuali ilmu pengetahuan. Kenapa? Ilmu pengetahuan semakin digunakan, semakin bertambah. Semakin diaplikasikan, semakin dibagikan, maka dia akan semakin berkembang. So, please for you, don't stop learning. Okay, this is the end of our video. Thank you so much for watching. And if you have any question, please drop it in the WhatsApp group IELTS Reading Corner November. That's the end for me. Thank you and bye-bye.